hanya menggunakan NPK Mutiara, itu biasanya dia hanya tunas saja, tapi tidak semua tunas itu membawa bakal buah. Makanya saya menggunakan ini tujuannya agar setiap tunas itu membawa bakal buah. Dan ini pun juga agar mengurangi tingkat kerontokan pada buahnya. Nah, ini per sekali kocor itu total keseluruhan 10 kilo. Kalau dilihat dari 10 kilo gitu sepertinya tinggi ya kan. Sebenarnya kalau dibagi, karena ini 250 pohon, maka 10.000 gram dibagi 250 jatuhnya itu sekitar 40 gram per pohon. Jadi sebenarnya sedikit. Jadi kalau misalkan satu periode saya melakukan pemupukan itu 2 kali atau 3 kali, berarti 30, berarti hanya 120 gram gram. Nah 120 gram per tahun per pohon kan sedikit berarti kan ya. Nah itu pun residunya sudah tertinggal di sini kan sebagian. Jadi yang ke tanah itu residunya sedikit. Makanya lebih tepat kalau melakukan pemupukan itu menggunakan pengocoran. Yang pertama kita agar residu yang tertinggal di tanah itu tidak terlalu banyak lah. Mungkin sekarang cukup itu aja, langsung aja bang. Oke, langsung aduk bro. Ya kebanyakan airnya bro. Enggak. Masih bawah. Jadi ada di bawah sebenarnya. Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan melakukan pengocoran yang ketiga. Namun sebenarnya kalaupun hanya 2 kali sudah cukup jika kita untuk mendapatkan produktivitas yang standar. Nah hanya karena saya mau mengejar target seperti yang saya katakan kemarin, untuk mengejar dari 110 pohon itu kejar target mendapatkan 10.000 bungkus ataupun minimal 8.000 bungkus. Dari per pohonnya itu kurang lebihnya 80 sampai 100 bungkus. Dari populasi tanaman 110 batang. Nah, tujuan dari pemupukan itu adalah sebenarnya berkaitan dengan pemangkasan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang pemangkasan. Pemangkasan sebenarnya dibagi menjadi 3. Nah, saya yang menerapkan 3. Yang pertama adalah pemangkasan total, yang mana pemangkasan total itu dilakukan pada tanaman yang produktif. Dilakukan pada tanaman produktif di setiap tahunnya. Nah, untuk menjaga kualitas buah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah sebenarnya bukan pemangkasan atau pruning ya, lebih ke penyeleksian tunas. Nah, kayak di sini kan ada banyak tunas nih. Coba lihat sedikit. Nah, di sini ada banyak tunas. Nah, masing-masing tunas rata-rata nih seperti ini, Mas. Coba ditengok. Nah, rata-rata membawa bakal buah.
atau bakal bunga nih. Nah, ini seperti ini. Namun biasanya tidak semua membawa bakal bunga. Nah, seperti ini kan. Nah, namun ada juga yang seperti ini, tidak membawa bakal bunga. Nah, sebenarnya yang seperti ini kita seleksi jika terlalu rapat nih. Nah, seperti ini kan tidak membawa bakal bunga. Kita buang. Nah, kita buang. Walaupun nanti ada kemungkinan untuk muncul bakal bunganya di kemudian hari dari tunas yang berikutnya. Namun karena saya agak sedikit banyak aktivitas, makanya saya tidak melakukan penyeleksian tersebut, sehingga saya menambah 1 kali lagi pemupukan. Jadi untuk yang tidak membawa tunas seperti ini, nah ini seperti ini, tidak membawa bakal, bukan tunas ya, tidak membawa bakal buah, saya buang. Daripada saya buang, biarkan saya melakukan pemupukan sekali lagi. Jadi yang membawa buah ataupun yang membawa buah seperti ini, bakal bunga seperti ini, itu tetap kokoh, tidak terlalu bersaing dengan yang tidak membawa bakal buah seperti ini. Nah, tujuannya sebenarnya pemupukan yang ketiga adalah saya agak malas untuk melakukan penyeleksian tunas tersebut, sehingga saya lakukan penyeleksian pada saat nanti saja, waktu pembungkusan buah. Nah, itu juga boleh dilihat sebelah sana juga banyak tunasnya. Lalu yang ketiga, pemangkasan daun. Nah, pemangkasan daun ini kita lakukan pada daun yang sudah tua, yang sudah mendekati kuning. Nah, kita lakukan pemangkasan daun ini pada bagian-bagian yang akan atau yang kita inginkan untuk tumbuhnya tunas-tunas baru seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saya menginginkan tunas baru muncul di batang ini, maka saya akan melakukan pemangkasan daunnya seperti ini. Tujuannya agar mempercepat tunas baru yang muncul ini lebih cepat lagi. Nah, itu kita lakukan setelah kita pastikan bahwa kita memerlukan tunas baru agar buahnya berkelanjutan gitu. Namun agak harus perlu kehati-hatian dalam melakukan pemangkasan daun ini, karena perlu diketahui bahwasanya yang melakukan proses pemasakan unsur hara adalah daun tua. Nah, jadi kita harus memperhatikan populasi daun tuanya banyak atau enggak. Jadi kalau sedikit, lebih baiknya jangan melakukan pemangkasan daun tua, karena nanti bisa menghambat pembesaran buah atau pembesaran tunas. Nah, itu diakibatkan oleh yang melakukan pemasakan itu lebih sedikit. Karena begini, tanaman ini diibaratkan satu keluarga, yang mana akar dan batang itu seperti bapak yang mencari makan dan mendistribusikan hasil kerjanya. Dan kemudian daun-daunnya ini, daun-daun tuanya adalah sebagai ibu, yang mana dia memproses hasil kerja bapak untuk dimasak dan dimakan oleh seluruh bagian tanaman, seperti halnya tunas, kemudian buah, terus kemudian ranting, dan kembali juga akar akan memakan itu. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam melakukan pemangkasan daun. Dan sebenarnya ada yang keempat, itu sebenarnya dilakukan pada saat melakukan pembungkusan buah. Kita melakukan pemangkasan pada ruas ini nih. Nah, kita misalkan ini kita buang satu. Namun saya lebih senang melakukan pemangkasan pucuk itu
pada saat ini sudah mulai mau pecah. Mungkin ada yang bisa ditunjukkan kali, yang sudah hampir pecah ataupun yang sudah berbunga seperti ini. Nah, sehingga saya yakin bahwa tunas ini juga masih berfungsi untuk dalam melakukan pembesaran ataupun ini. Khawatirnya saat ini terluka itu terserang jamur, sehingga malah nanti mengakibatkan bakal bunganya ini tidak jadi karena sudah terlanjur terserang jamur. Makanya saya lakukan pada saat ini sudah berbunga ataupun pada saat saya melakukan pembungkusan buahnya. Dan keponakan, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yang mana video kali ini bertemakan tentang pemupukan, dan pemupukan tersebut berkaitan dengan penyeleksian tunas. Karena saya malas untuk melakukan penyeleksian tunas, maka saya melakukan pemupukan satu kali lagi agar tunasnya yang dimana menempelnya buah itu tetap berukuran besar, sehingga pada saat nanti buah itu bergelantungan tidak menyebabkan patah pada bagian batangnya. Namun ada yang perlu saya ralat dari opening tadi, pembukaan tadi, bahwasanya saya menjelaskan tentang 3 pemangkasan, sebenarnya 4. Yang terakhir adalah pemangkasan tunas. Nah, sebenarnya saya melakukan pemangkasan tunas pada tunas yang sudah ada buahnya seperti ini. Nah, namun ada juga yang melakukan pemangkasan itu pada saat tunas-tunasnya seperti ini, buahnya seperti ini, ataupun yang baru memunculkan bakal buah seperti ini. Nah, kita lakukan pemangkasan gini kan. Nah, ada juga. Namun saya menerapkan pemangkasan dari pemangkasan pucuk ya. Pemangkasan pucuk itu sudah ada buahnya seperti ini. Karena saya yakin bahwasanya ini juga masih memiliki fungsi tersendiri untuk buah ini. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa unsubscribe agar kalian ketinggalan terus video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.